Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang terdahulu mengenai memelihara salat. Orang-orang yang memelihara salat. Yang mana orang-orang yang memelihara salat ini terbagi daripada 3 bagian. Memelihara waktunya, bagaimana kita menjaga salat selalu di awal waktu. Kemudian yang kedua, menjaga agar senantiasa berjamaah di masjid. Ini yang kemarin kita bahas. Dan yang ketiga adalah menjaga dan memelihara daripada rukun dan syarat-syarat daripada salat. Dan orang yang memelihara salat ini, maka nanti Allah akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini kita fokuskan kepada memelihara syarat dan rukun daripada salat. Kita dasari kajian kita dengan surat Al-Ma'arij dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Banyak keluhannya. Ini sifat dasar, banyak mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan harta, dia menjadi kikir. Jadi kalau diuji dengan kesusahan, dia berkeluh kesah, tapi sudah dilapangkan hidupnya, berikan harta yang banyak padanya, dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salat, hidupnya tidak akan berkeluh kesah. Dalam keadaan susah pun dia tidak akan berkeluh kesah. Dalam keadaan senang pun dia akan menjadi orang yang pemurah. Siapa? Orang yang salat. Orang yang bagaimana salatnya yang tidak berkeluh kesah tadi? Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang mereka dalam salat mereka daimun. Dalam tafsirnya kita lihat salah satu makna dari daimun itu tenang. Orang Arab
orang Arab menyebut dengan bahasa ma'ud daim. Daim, ma'ud daim. Air yang tenang. Tidak ada gelombang, tidak ada riaknya, tenang airnya. Air yang tenang itu dalam bahasa Arab ma'ud daim. Jadi kalau diartikan seperti itu secara bahasanya, orang yang tidak berkeluh kesah hidupnya itu adalah orang yang salatnya penuh ketenangan. Tenang. Kalau bahasa Minangnya basi tanang. Kalau bahasa syariatnya tumak ninah. Tenang. Ini salah satu jawaban bahwa banyak awak idikku mengeluh. Sebabnya itu salat awak belum tenang. Cobalah salat dengan tenang, maka hidup yang tenang pun akan datang. Ayat ini benar dan maha benar perkataan Allah. Yang tidak benar itu siapa? Kitanya. Kita yang belum benar mengerjakan salatnya. Orang yang manusia itu diciptakan berkeluh kesah, kecuali orang yang salat. Yang salat bagaimana? Salatnya penuh ketenangan. Dari takbiratul ihram, takbirnya tenang, bacaan ayatnya tenang, rukuknya juga tenang, kemudian i'tidal juga tenang, sujudnya juga tenang, dalam tahiyat juga tenang. Kalau bahasa awaknya ndak bagagih. Cobalah sekali-sekali salat penuh ketenangan. Kalau berjamaah pasti yang diambil yang standar. Yang standar. Tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek. Yang standar. Kalau Bapak Ibu ingin yang mendapatkan ketenangan yang sabana tenang, ya dalam salat sunat, dalam salat duha, dalam salat tahajud. Dan Nabi SAW mencontohkan dalam salat malam beliau, salat tahajud ya. Nabi itu lama ruku sujudnya itu selama panjang ayat beliau. Ini yang diriwayatkan dalam hadis. Berapa lama beliau ruku? Selama beliau membaca ayat tadi. Misalnya beliau baca surat An-Naba misalnya 40 ayat. Berapa lama rukunya? Sekira-kira sepanjang surat An-Naba itu juga lama rukunya. Begitu juga lama sujudnya. Yubat tenang gitu. Nah, itu bisa kapan dilakukan? Dalam tahajud misalnya. Pasti. Perkataan Al-Quran itu pasti. Perkataan Allah itu pasti benar. Kini ko yang bermasalah, awakku salat itu tidak tenang. Baca ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tenang. Coba tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat seorang. Awak kan salat seorang kocok kancang. Coba tenang leh. Akan datang pula ketenangan dalam hidup.
pas ruku baca banyak macam baca ruku ya. Seperti subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada yang menyambung dengan wa bihamdih. Ada yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Artinya bacalah dengan tenang. Jan bagage. Subhanallah, subhanallah. Tak ada pihak apa-apa jadinya. Tak ada lo dek awak bagage tu ketenangan tu tak datang. Zikir subhanallah, 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 subhanallah. Bertenanglah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tenang. Orang yang mampu itu memang jobatin mengarajunnya tu. Bukan targetnya baca capek sudah, enggak tu dah. Ba salatku penuh ketenangan. Jadi salatnya tenang. Zikirnya juga dalam ketenangan. Berdoa pun dengan ketenangan. Tahiyat pun tenang. Kadang tarawih acok tagi jauh. Tarawih misalnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sampai itu baru assalamualaikum. Kancang imam ni. Kan salat tarawih. Tarawih itu apa artinya? Istirahat. Salat istirahat, istirahat. Dek panjangnya, dek tenangnya. Sehingga sudah salat tu butuh istirahat. Orang yang butuh istirahat kok dek apa? Dek latih makanya istirahat. Dek panjang makanya istirahat. Ini istirahat. Kau rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'taina, jangan ke istirahat. Berarti tidak tarawih no salat. Cuma ya itulah. Bisanya melakukan itu tuh kalau dalam salat secara umum berjamaah pasti itu yang standar. Kalau ingin Bapak Ibu yang batanang bana itu dalam salat sendiri atau salat malam. Gunalah barang. Jago jam 1, jago jam 2, apa tenanglah awak salat lah. Malaki subuh. Tenang. Maka hati menjadi tenang, hidup pun menjadi tenang. Itu yang memelihara. Memelihara apa? Tumakninah. Tumakninah itu adalah bagian daripada rukun salat. Dan Nabi sering menyuruh sahabat, ulang lagi salat. Ulang lagi salat. Karena nampak oleh Nabi salatnya tidak tenang. Dalam hadis Al-Bukhari, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. 3 kali Nabi mengulang. Apa itu salatnya? Mereka duduk sambil memperhatikan matahari. Jaleh wakatulah maswa. Awak calik-calik aja matahari, kau santai aja. Artinya lalai. Maksudnya kau salat asar. Jadi harilah asar. Tunggu sebentar lah, acah lain lah. Dan ketika waktu salat sudah hampir habis, kalau tubuh dia salat masuk 5:30 hari, maka dia pun salat. Dan dia salat seperti burung yang mematuk-matuk makanan.
Capek sudah. Kalau bahasa mana tunggang-tunggi saleh. Sudah. Tanya orang lah salat. Alah, segitu. Adim bilolo kadape hidup yang tenang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada hati wa gelisah, baku ndak tenang hati wa. Perbaiki salat. Salat itu kedipede. Salatlah dengan penuh ketenangan. Dari takbiratul ihram, dari iftitah, al-fatihah, ayat, ruku, sujud, tenang. Itu yang berkualitas. Salat 23 rakaat. Berapa menit? Nanti TV itu? 7 menit 23. Kalau di kuantitasnya, di banyaknya ya banyak. Mau gari tadi salah satu yang 10 menit lebih kurang. 23 jo 3 rakaat sama waktunya balas carunya tuh. Dan ketika diprotes alasannya ini tradisi. Salat itu tidak tradisi. Salat itu menurut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan salat menurut tradisi. Ada sekolah biasa capek-capek. Jangan salat tu deklah biasa, dah itu. Menurut Nabi. Biarlah dapat ameh 1 kilo, kan ketik ameh 1 kilo tu nya. Biarlah dapat ameh 1 kilo daripada karupuk sauto, ya nak? Mana ibu pilih? Ameh 1 kilo atau karupuk sauto? Atau kalau kajali saya jawabannya tu nya. Karupuk sauto ya karupuk. Piragonya barang. Ya baranglah karupuk sauto. Ya banyak, banyak. Ya kalau cerita banyak, ya banyak karupuk. Tapi kalau tiba di harga kualitas jauh mana ngameh 1 kilo walaupun kecil. Menituju salatnya 23 rakaat tarawihnya. Tapi bagage jumlah yo banyak. Tapi jauh lebih baik 2 rakaat tapi dengan penuh ketenangan. Itu yang kadipelo gini Bapak Ibu. Alhamdulillah di negari kita lah banyak kemajuan dalam salat kok. Mulai orang tahu, sudah banyak orang mulai sadar salat itu sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka mulai walaupun tanpa disuruh sudah mulai memperbaiki salat. Dan sudah ada keinginan ingin salat itu lebih baik. Dan itu sudah muncul Bapak Ibu. Orang kolah banyak ingin salat ini kok rancak. Itu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan menjaga tumakninah dalam salat. Kita bahas yang poin pentingnya saja. Kemudian menjaga apa lain? Menjaga dari bacaan. Dalam salat itu ada rukun dalam gerakan, ada rukun dalam bacaan. Ada rukun dalam qalbi, namanya niat. Ya. Niat itu rukun. Kalau niatnya karena Allah, baru Allah terima. Berniat itu semata-mata karena Allah, ini yang baru Allah terima.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajahmu, Allah tidak melihat pada hartamu. Awak nang salat kini wah manang gagah ndak ada Allah celiak itu. Manang rancak ndak ada. Oh manang kayu siko ndak ada Allah celiak dalam salat kan. Tapi yang Allah lihat qulubikum. Sungguhnya Allah melihat kepada hatimu. Allah celiak hati wa surah. Wa a'malikum, dan amalmu. Jadi yang pertama Allah celiak apa? Hati, baru amal. Kalau hati wak kolah ndak ke Allah, niatnya dah amal ko barana lah karancanya ndak perlu Allah. Tapi kalau niat ni sudah karena Allah, barulah Allah perhatikan amal awak, baru Allah terima. Maka sebelum salat tu luruskan niat. Sabalun pai komo saji luruihan niat. Ambo komo saji ko ambo kasurau ko semata-mata karena Allah. Jangan ada karena lain. Ambo salat kini ko karena Allah. Jangan ada tapaso de orang lah semacam. Tidak ada. Semata-mata karena Allah. Guna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dari segi bacaan tadi, bacaan dalam salat yang rukun itu ada 4. Takbiratul ihram, apa lagi? Al-Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian salam, assalamualaikum, rukun, ya. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir ya, kemudian salam. 4 bacaan koko wajib batua, wajib benar. Kenapa? Karena bahasanya kan bahasa Arab. Bahasa Arab ko panjang pendeknya, barubahnya, maka barubah lu artinya. Berbeda jo bahasa Minang, bahasa Indonesia. Berubah panjang pendek, ya udah, artinya segitu jo. Contoh, paikama. Tahu artinya? Panjang segitu. Paikama itu ya artinya. Enggak batukanya lah. Berubah baris. Berubah no artinya. Walaupun tulisannya itu, pi barisnya batuka aja artinya. Belum lagi makhrajnya, hurufnya. Batuka hurufnya, batuka artinya. Contoh yang panjang pendek, takbiratul ihram itu lebih kurang ada 7 sering kesalahan bacaan orang. Kita baca seberapa? Yang pertama memanjangkan alif dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka memanjangkan alif itu artinya disebut dengan alif istifham. Alif untuk bertanya. Alif untuk bertanya itu batu. Berubah bukan Allah Maha Besar, tapi menjadi apakah Allah Maha Besar, atau artinya berubahnya langsung. Walaupun niat awak yo niat ka khusyuk sebenarnya,
Niatnya untuk khusyuk. Tapi dek berubah bacaan, berubah arti. Toh ya. Bangkit tangan bau jolo tu. Tapi bacaan bau jolo jadinya. Allahu Akbar. Pernah Bapak Ibu dengar dulu wanita? Lai. Allah. Bailuan alifnya juga Allah. Berubah artinya. Apakah Allah Maha Besar? Kira-kira berdosa nak ngecek ni tu, Pak? Apakah Allah Maha Besar? Dosa tak? Kata para ulama tidak. Tetapi kata para ulama kafir. Apa nama yo? Berdosa atau kafir? Tidak ada orang bertanya apakah Allah Maha Besar tu. Kalau orang Islamnya pasti yakin Allah tu Maha Besar. Aku bertanya, anak bertanya kau siapa kau? Kafir. Tapi namanya kafir lafzi, kafir secara ucapan. Artinya lain tak ada. I'tikad namanya kan itu. Kalau secara i'tikad, pasti Allah tetap Maha Besar. Cuman muncuang, muli sana salah keluarnya gitu. Salah. Apakah ini bisa dimaafkan? Kalau rukun tidak bisa. Tidak bisa. Wajib benar. Contohnya lain. Allahu Akbar. Jukaf gadang. Ini yang berubah huruf. Akbar. Allahu Akbar. Kaf gadang. Bukan Allah Maha Besar lah jadinya, atau Allah lebih besar, tapi Allah menguburkan. Akbar tu kabara, kubur. Allah menguburkan. Kamu bahaya imam lu baca tu, Allah menguburkan. Nguburan siapa? Apa bahaya? Jadi yang rukun tak boleh salah. Kalau ayat Bapak Ibu salah, bolehlah dispensasi ada situ. Bacaan sujud, bacaan rukuk karenanya sunat, bolehlah. Bisa dinego. Tapi kalau yang rukun, bama negonya? Nya rukun. Awak kan nikah. Salah satu persyaratan nikah tu. Uri-uri surik-suriknya. Ada nasional nikah, mereka paspor ke umroh atau ke luar negara. Persyaratan paspor itu ada ijazah, ada KTP, ada KK. Tidak ada KTP gua. Pak KTP ada Pak. Ya ndak salah Pak. Tidak bisa. Harus dilengkapi persyaratan tadi. Nah, ini yang rukunnya. Dalam salat itu yang harus dilengkapi itu syarat dan rukunnya. Bacaan yang rukun itu minimal yang ngempek bacaan tadi. Itu yang dari segi bacaan. Kemudian Al-Fatihahnya misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Segala puji bagi Allah. Rabb sekalian alam. Alhamdulillah. Hanya hagadang tu haketek. Bapak Ibu, alhamdulillah tu. Hagadang tu hakete. Hakete. Kini dia baca hagadang. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kalau tagadangan hanya alhamdu, ada yang artinya reda. Kalau tiba hujan, reda. Kalau tiba yang lain, kehancuran artinya. Jadi bukan segala puji, segala kehancuran bagi Allah. Bayu. Wak salat tapi wak kecian segala kehancuran bagi Allah. Batal salat. Batal. Karena makanya wajib mempelajari bacaan salat. Tahiyat misalnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adik bagage ndak at-tahiyyatul, tapi at-tahiyyatul. Karena anak MDA at-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatul jadi abdu, apakah tahiyat masih hidup? Apakah engkau masih hidup ya Allah? Jadi jangan bagagih-gagih membaca, tenang. At-tahiyyatul, segala penghormatan bagi Allah. At-tahiyyatul. Assalamualaikum misalnya, contoh pendek. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Aiko kau yang acok orang masuk rumah, nokok pintu rumah. Assalamualaikum. 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 Pernah nak Ibu dengar? Assalamualaikum. 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 Itu nama tu. Assalamualaikum. 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 Itu jauh bedanya tu. Assalamualaikum. Salam penghormatan untukmu. Semoga keselamatan untukmu. Salam sejahtera untukmu. Kalau sam itu artinya racun. Bahasa Arab. Racun. Kalau bahasa Indonesianya, mati kena racunlah kamu. Assalamualaikum. Kalau bahasa Minangnya, mati kena tubuhlah kalian. Kira kawak Jawa je tu. Mati kena tubuhlah kalian. Assalamualaikum. Mati kena tubuhlah kalian. Aja Jawa je tu. Oi, betul-betul lah baca ya. Assalamualaikum. Segala keselamatan untukmu. Salam sejahtera untukmu. Masa orang didoan mati kena tubuh doa. Kan babayo kerja. Betul-betul baca salam tu. Boleh dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasihan ngecek kena tubuh tu orang yang disuruh tu. Sudah salat badan orang mati kena tubuh. Mana caranya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bapak Ibu, kalau di suku kali tidak doa bersama. Kadang ada acara di masjid yang berdoa bersama. Kemudian ada acara-acara mendoa bersama, ya kan? Atau ada pengajian tu ada doanya, ada assalamai namanya Pak. Diundang orang ke rumah, ada doa assalamai namanya. Dalam doa bersama itu pun hati-hati jo maminan.
Karena ya karena bahasa Arab, kalau kecuali bahasa Indonesia ustaz itu mendoa nggak ada, jalih terang ada. Tapi kalau bahasa Arab encak simak aja dulu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku nur, cahaya, petunjuk. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku ini cahaya petunjuk. Namanya qalbi, hatiku. Ada beliau dek bagage, Allahumma ja'al fi qalbi nura, qalbi nura. Kalbi itu artinya anjingku. Ya Allah, jadikanlah pada anjingku petunjuk. Agia hidayah anjing boy ya Allah. Akhirnya anjing lalu ke masjid. Berarti makabul doa tu. Ya anjing doaan tu mana lalu ni di teras masjid. Ada dapat hidayah. Karena orang ngecen bukan hatiku. Kalau hatiku qalbi. Kalau anjingku kalbi. Sekecil saja. Hati-hati membaca. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa, tunggal. Adik qul ditukangnya juga kul. Kul huwallahu ahad. Kul artinya makanlah hai Muhammad. Artinya makanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Allah suruhnya makan. Badoso jadi. Karena ini bahasa Arab. Mendoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau cabut iman dari hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kan itu artinya la itu panjang. Ya Allah, janganlah janganlah engkau cabut iman dari hati kami. Nah, kini dek beliau bagage, di awak bagage la nyokot tapendean Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar. Anu ujungna tak nak kuda mulu cek ujung tak ngade. Tengah kun atahala wacana sangko bayi sekitu lek wonten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tapendean lanyo. Ini yang artinya janganlah tu. La-nya panjang. Rabbana la tuzigh qulubana. Dek dipendekan artinya lain. Benar-benar. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, sabana-bana cabutlah iman dari hati kami. Itu artinya. Gara-gara panjang pendek saja. Yang panjang artinya la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau cabut iman dari hati kami. Nan pendek kau, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, benar-benar cabutlah iman dari hati kami. Bahaya apa itu? Ajan dia amin, amin. Kalau bahaya, langsung mustajib orang kana ini. Hati-hati. Ya. Kemudian contohnya ceklah kok. Rabbana dalam surah Baqarah kan la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, jangan siksa kami ya Allah. Karena kami lupa ataupun karena kami, jangan sampai engkau siksa kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna.
dek di pendekan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna. Pendek jadi benar-benarnya. Ya Allah, sabana-bana siksalah kami. Oh, ayo kerja itu. Jauh beda artinya. Masalah panjang pendek. Makanya solusinya awak yang merasa salat wak, bacaan salat wak masih perlu direvisi, jangan tinggal berjamaah. Bagaimana tuh? Karena berjamaah itu kata Nabi, fa inna qiraatal imam qiraatullah. Bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum. Jadi dalam berjamaah itu yang dihitung tidak sulang dah, imam. Makanya imam itu dipilih yang bacaannya yang terbaik. Bacaannya yang terbaik. Maka makmum, walaupun makmum kau tidak pandai baca Fatihah, tapi menumpang ke imam yang bacaannya rancak, sama pentennya. Imam ponten saratui, makmum pun pontennya saratui. Tapi kalau sempat imam lonan bermasalah, menumpang ke bidua tirih namanya. Sama tabanam mak jenyo beko. Tapi alhamdulillah banyak-banyaklah Bapak Ibu bersyukur. Di surau Ittihad awakku imamnya kalau menurut ambo ndak mantap dah. Tapi sabana mantap. Jadi banyak-banyak syukur. Sabana mantap. Jadi Bapak Ibu menumpang ndak jo kapal tu dah. Jo kapal pesiar namanya. Sanang di dalam tu. Jadi jangan tinggal salat berjamaah tu. Kalau bisa perbaiki bacaan, perbaikilah bacaan. Abagi nan lah gaya-gaya kan banyak lah alasan. Nak masuk lah dia ustaz. Ya pa pangkang hilang juang no. Kau nonton dah. Jangan tinggal berjamaah. Awak ke menumpang jo kapal pesiar setarinya. Itu kira-kira. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita memelihara salat awak jadi lebih baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.